இந்த சரௌண்டிங்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு அபேண்டன் பிளேஸ்ல இருந்து ரிகவர் பண்ணாங்க. ரவியை கிரைம் நடந்த லொகேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க. This is Vikram Kumar. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Tentunya SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Deja Vu. Film ini mengisahkan tentang pembongkaran kematian dari seorang kekasih yang membuka semua kasus-kasus yang belum tersibak selama 1 tahun yang lalu. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Subramani melangkahkan kakinya ke kantor polisi dan melaporkan sesuatu pada polisi yang tengah bertugas. Dalam keadaan mabuk, telah menuliskan semua laporannya pada secari kertas dan langsung menyerahkan kepada Elu Malai, seorang petugas polisi yang kali itu tengah bertugas. Ia mengatakan kalau selama beberapa hari ini ia diteror oleh seseorang hingga membuatnya takut nyawanya akan terancam. Subramani yang mengaku sebagai seorang penulis malah diminta kembali ke rumahnya tanpa pengawalan yang ketat dari anggota polisi. Subramani mengendarai sepeda motornya dan menuju ke kediamannya. Setelah membersihkan semua tubuhnya, ia kembali menikmati segelas minuman keras yang ada di meja dan melangkahkan kaki ke meja kerjanya, dan tak mempedulikan telepon miliknya yang terus berdering. Ia mengambil sebuah pena dan mulai menulis novel baru berjudul Deja Vu. Dalam tulisan itu, ia menceritakan seorang gadis yang tengah diculik berusaha membebaskan diri dan berhasil melarikan diri setelah mengambil handphone yang ada di bagian depan mobilnya. Ia berlari, namun ketiga penculik yang menggunakan topeng tersebut melihatnya hingga langsung mengejarnya. Gadis yang diculik tersebut berusaha menelpon seseorang sambil terus melarikan diri dari kejaran para penculik bertopeng. Subramani menghentikan tulisannya dan mengganti minuman yang habis dengan yang baru. Ia melanjutkan lagi tulisannya dan di dalam tulisan itu ia menceritakan kalau gadis tersebut terus berlari memasuki hutan. Namun sayang, gadis tersebut malah tertangkap bahkan dipukul oleh salah satu kawanan bertopeng tersebut. Dalam waktu bersamaan, lampu di kediaman Subramani padam. Ia menghentikan aktivitas menulisnya dan membuka jendela serta menghidupkan lilin. Ia kembali duduk di kursinya hingga tak lama kemudian ia tertidur pulas di kursinya. Pintu Subramani diketuk dengan kuat oleh Elu Malai dan Srinaga yang mencoba untuk memasuki kediaman Subramani. Terkejut, Subramani mendengar suara bising dari luar kediamannya. Ia mencoba bangun dan membuka pintu. Srinaga langsung menerobos masuk ke ruangan Subramani dan menuduhnya telah menculik Puja yang semalam menelpon kantor polisi. Mereka mengatakan Puja menyebut nama Subramani dan juga Srinaga. Hingga Srinaga mencurigai Subramani adalah sindikat dari penculikan ini. Mereka melihat panggilan telepon Subramani sama persis dengan nomor telepon yang menelpon kantor polisi. Namun warga sekitar yang melihat perilaku yang didapatkan oleh Subramani, mereka merekam semua pergerakan Srinaga yang berlaku buruk pada Subramani dan beberapa warga yang membela Subramani. Elu Malai mencoba menasihati Srinaga untuk melepaskan Subramani karena ia yakin mereka akan mendapatkan masalah. Srinaga pun menurutinya dan meninggalkan kediaman Subramani yang memiliki tetangga berprofesi sebagai wartawan. Di tempat lain, DGP Asa Pramod mengatakan pertemuan dengan beberapa anggotanya untuk bersikap waspada terhadap apapun karena mereka akan menghadapi pemilu. Tapi pertemuan Asa terganggu ketika seorang petugas datang dan menunjukkan video tentang Srinaga yang tengah berbuat buruk pada warga. Asa menegur tim Srinaga dan meminta Srinaga untuk menemuinya di kantor pribadinya. Srinaga datang dan memberikan keterangan kepada atasannya kalau ia tengah menyelidiki kasus penculikan dan korban penculikan tersebut menelpon mereka.
Asa pun meminta Srinaga memutarkan kembali rekaman suara dari si penelpon. Asa terkejut ketika mendengar suara tersebut adalah suara putrinya Puja. Asa meminta untuk menangkap Subramani dan memenjarakan Subramani. Srinaga menurutinya dan kembali ke kediaman Subramani untuk bisa menangkapnya. Tapi Srinaga yang tidak bisa mengendalikan emosinya malah menampar dan menodongkan senjata ke arah Subramani. Hingga kejadian itu terekam dan menjadi topik dari beberapa pemberitaan yang ada di media cetak maupun elektronik. Penyelidikan tentang Puja pun telah berjalan dan membenarkan kalau Puja adalah putri dari Asa Pramod. Ia telah meninggalkan kantor bersama teman-temannya pukul 20.30 untuk menghadiri pesta kisore rekan kerja mereka. Asa memutuskan untuk menemui Subramani di kediamannya. Sampai di tempat itu pun ia melihat Subramani masih tenang menulis tanpa mempedulikan Asa yang telah datang. Asa menemui pihak pers yang telah ramai di depan kediaman Subramani. Ia meminta maaf kepada semua pihak dan hal buruk yang diterima oleh Subramani. Asa berbohong dan mengatakan Puja putrinya tidak diculik, melainkan sedang menikmati liburan dan 2 hari lagi ia akan kembali ke Chennai. Ia juga mengatakan telah memecat Srinaga yang telah berbuat kasar pada warga dan juga Subramani. Asa kesal dan merasa menemui jalan buntu karena ia tidak mau pergerakannya menjadi sorotan media hingga ia menelpon rekannya Kalian untuk bisa mengirimkan agennya untuk menyamar dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Kailan pun mengiyakannya dan akan mengirimkan bantuan kepada Asa sesuai dengan permintaannya. Kailan mengatakan akan mengirimkan Vikram Kumar sebagai agen yang akan membantunya. Vikram Kumar yang telah datang ke Chennai langsung menemui beberapa polisi yang menangkap 3 orang pemuda yang mereka anggap sebagai tersangka. Namun dari analisanya mereka bukanlah tersangka hingga meminta mereka untuk dibebaskan. Vikram langsung menemui Asa dan memperkenalkan diri. Asa langsung memberikan semua berkas tentang Puja putrinya. Vikram mengatakan kalau ia akan bekerja dengan caranya sendiri dan meminta Asa untuk tidak ikut campur dengan caranya. Ia hanya meminta 2 asisten, HP, dan mobil sebagai alat penunjang untuk menyelesaikan misinya kali ini. Asa pun mengiyakan dan memberikan semua yang diperlukan oleh Vikram. Psikiater yang telah memeriksa Subramani mengatakan kalau Subramani adalah penulis yang pintar dan ia tidak ada gangguan jiwa sama sekali. Asa telah mengirimkan Praven dan Anwar sebagai tim pembantu untuk menyelesaikan misi Vikram. Mereka mulai menjalankan semua yang diminta oleh Vikram untuk membantunya. Vikram sendiri mendatangi kantor Puja, melihat rekaman kamera pengawas yang ada di kantor Puja dan meminta bantuan manajer Puja untuk memanggil Ramya dan Anita sesuai dengan rekaman kamera pengawas tersebut. Ramya memberikan keterangan kalau ia bersama Puja juga Anita pergi ke pesta kisor, tapi di pesta tersebut Puja menampar seseorang hingga ia pergi meninggalkan pesta. Vikram meminta Ramya untuk menelpon Anita untuk datang menemuinya. Vikram mendapatkan telepon dari Elumalai dan membacakan semua tulisan yang baru saja ditulis oleh Subramani. Vikram terkejut karena semua tulisan Subramani sama persis dengan apa yang ia alami dalam pemecahan kasus ini. Bahkan ia akan tahu kalau Anita akan datang menggunakan taksi dan secara tepat menuliskan plat nomor taksi yang digunakan oleh Anita ke kantornya. Vikram tidak begitu saja percaya pada Subramani dan ia meminta Elumalai untuk memeriksa setiap ruang yang ada di kediaman Subramani, bahkan meminta Elumalai untuk memeriksa telinga Subramani. Tapi Elumalai sama sekali tidak menemukan benda yang mencurigakan. Anita datang dan mulai memberikan keterangan pada Vikram dan ia tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah ia diantar kembali ke kediamannya oleh Puja. Anita mengatakan kalau mobil Puja diikuti oleh sebuah sepeda motor. Anita juga menceritakan kalau Puja berselisih paham dengan Raffi saat di pesta dan pergi meninggalkan pesta bersamanya. Di tengah-tengah pembicaraan Anita dan Vikram, Anwar mengirimkan sebuah foto sepeda motor yang mengikuti mobil Puja sesuai dengan rekaman kamera pengawas. Praven menemukan lokasi ditemukan barang-barang pribadi milik Puja. Dengan cepat, Vikram mendatangi lokasi tersebut dan memeriksa secara detail tempat tersebut. Ia melihat handphone, tas, sandal milik Puja berserakan di tempat tersebut. Praven menjelaskan kalau 1 tahun yang lalu di tempat ini terjadi pelecehan seorang gadis bernama Janani. Asa terdiam dan bingung harus berbuat apa untuk bisa menyelamatkan putrinya. Vikram mencoba berbicara baik kepada Asa dan menenangkannya.
Namun Subramani sama sekali tidak peduli keadaan di sekitarnya dan ia hanya menulis kelanjutan novel yang tengah ia garap. Elumalai membacakannya untuk Asa dan mereka semua terkejut karena dalam tulisan itu Subramani menuliskan kalau 3 orang bertopeng menggendong seorang tubuh wanita yang telah tewas 23 tahun ke arah jembatan rusak dan membuang mayat tersebut di sana. Asa segera memberitahu Vikram hingga mereka semua meluncur ke tempat kejadian dan mengerahkan tim penyelam untuk mencari mayat yang telah dibuang tersebut. Seorang nelayan yang melihat kejadian pembuangan mayat tersebut membenarkan kalau pelaku menggunakan topeng dan membuang mayat ke arah bawah jembatan. Penyelam-penyelam tersebut berusaha mencari keberadaan mayat tersebut hingga mereka berhasil menemukan sebuah mayat dan langsung membawa mayat tersebut ke daratan. Vikram membersihkan wajah mayat tersebut hingga bisa mengenali wajah mayat itu. Beruntung itu bukanlah Puja. Di perjalanan, Asa dan Vikram sama-sama terdiam dan mereka menuju kediaman Subramani. Tanpa bisa mengendalikan emosinya, Vikram memukuli Subramani tapi Asa melerainya dan mencoba untuk menenangkan Vikram. Dengan cepat Vikram meninggalkan kediaman Subramani dan menelpon kedua timnya untuk mempercepat kerja mereka dan melaporkan semua yang mereka telah dapatkan dari penyelidikan yang telah mereka lakukan. Vikram kembali menemui Subramani dan memaksanya menulis lagi. Tapi Subramani dengan tenang mengatakan kalau menulis adalah proses kreativitas yang tidak dapat dipaksakan. Kada sir, creative process. Subramani tetap menulis dalam tulisannya dan ia menceritakan kalau ada seseorang datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan penculikan. Namun mobil yang digunakan pelapor tersebut menghalangi jalan seorang petugas dan memintanya untuk memindahkan mobil miliknya ke tempat lain. Vikram dan yang lain pun mendatangi kantor polisi dan langsung memeriksa rekaman kamera pengawas yang ada di dalam kantor polisi karena ia tidak menemukan pelapor. Vikram menemukan secarik surat laporan yang dituliskan oleh Raffi, tapi ia terkejut karena laporan tersebut bertanggal tahun lalu. Dalam laporan tertulis itu, Raffi yang seorang supir taksi menceritakan kalau ada sebuah mobil yang merusak spion mobilnya dan meninggalkan mobil Raffi yang tengah membawa penumpang. Di tengah perjalanan, Raffi kembali melihat mobil yang telah merusakkan spionnya. Bukan meminta maaf pada Raffi, para pelaku tersebut malah memukuli Raffi dan menculik penumpang Raffi serta membawanya dan meninggalkan Raffi yang tengah terluka. Vikram merasakan ada yang tidak beres dan misinya kali ini menyangkut kasus tahun lalu. Vikram mendesak Asa untuk menceritakan semuanya karena ia yakin Asa menyembunyikan sesuatu darinya. Asa terdiam dan mulai menjelaskan kalau tahun lalu terjadi peristiwa penculikan dan juga pelecehan serta korbannya bernama Janani. Saat itu Asa masih menjabat sebagai komisaris diberi wewenang untuk menyelidiki kasus ini. Janani telah ditemukan dalam keadaan luka parah dan dibawa ke rumah sakit. Asa ditelepon oleh ayah dari Siddharth, salah satu pelaku penculikan dan pelecehan itu. Ia diminta untuk tidak membuka jati diri putranya sebagai pelaku dan sebagai balasannya ia akan menduduki jabatan DGP. Janani yang dikabarkan telah melewati masa kritis berubah status setelah 40 menit berlalu dan dinyatakan meninggal dunia. Asa pun berbohong dan mengatakan pada media kalau ia telah berhasil menangkap pelaku dan akan dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Namun tanpa diketahui oleh masyarakat, Asa membawa 3 dari 4 pelaku tersebut ke tempat lain termasuk Raffi untuk menunjuk mereka sebagai pelakunya. Raffi pun mengiyakan dan mengatakan kalau mereka adalah pelakunya. Tiba-tiba, Asa menyerang mereka satu persatu termasuk Raffi. Hingga kasus pun ditutup dan ayah Siddharth menepati janjinya menjadikan Asa sebagai DGP di Cinai. Maka Asa merasa bingung melihat Raffi bisa datang kembali ke kantor polisi dan memberikan laporan penculikan seperti yang dilakukannya tahun lalu. Vikram terdiam setelah mendengarkan semua penjelasan dari Asa. Tak lama kemudian, Elumalai melaporkan kalau Subramani menuliskan tentang Siddharth Davendra tengah berada di Chennai. Vikram yang mengendarai mobilnya terdiam dan merenungi mengapa semua kejadian yang ia alami sama persis dengan semua tulisan yang ditulis oleh Subramani. Ia mengarahkan mobilnya ke kediaman Raffi dan memeriksa semuanya hingga ia menemukan sebuah gambar lain yang mirip dengan Raffi dan ia baru menyadari kalau Raffi memiliki saudara kembar. Elumalai kembali melaporkan kalau Siddharth tengah melakukan perjalanan dari Chennai menuju Bangalore dan belum memasuki tol lengkap penuliskan plat nomor pada cerita tersebut. Vikram bergerak cepat dan melacak keberadaan plat tersebut melalui GPS yang terpasang.
Ia menghentikan mobilnya di tepi hutan, tapi tiba-tiba ia diserang oleh sebuah mobil yang dikendalikan jarak jauh dan Siddharth yang tengah mabuk berada di kursi kemudi dan Vikram melihat Pooja berada di kursi penumpang terikat tangan dan juga mulutnya. Vikram berusaha mengendalikan mobil tersebut dan berhasil menyelamatkan Pooja dan menyerahkan pada asisten Asa yang datang menjemput. Vikram mengendarai mobilnya dan masih menyelidiki kasus ini yang ia anggap belum selesai. Ia mendatangi Anwar yang telah menyelidiki sebuah alamat sesuai dengan sepeda motor yang mengikuti Pooja sepulang pesta. Mereka mendatangi gedung tersebut dan menemukan 2 orang pemuda yang mengendalikan mobil Siddharth. Di ruangan itu juga Vikram mengetahui kalau Subramani adalah bagian dari mereka yang diminta untuk menulis sesuai perintah Rahul, saudara kembar Rafi. Vikram menemui Asa di ruangannya dan ia mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan putrinya. Namun Vikram mengatakan ini belum selesai karena ia belum menemukan dalang dari semua kejahatan ini. Asa meminta Vikram membawa Siddharth, Rahul, dan Subramani ke tempat yang tidak bisa dilacak dan ia akan melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan pada ketiga pelaku pelecehan Janani. Namun Vikram menolak, ia malah membuka kesalahan Asa yang telah menghabisi Janani di rumah sakit. Asa mencoba untuk membela diri. Ia mengatakan bahwa wanita yang telah dilecehkan tidak layak untuk hidup. Dan bila menjalankan hidup pun ia akan menderita. Vikram terdiam mendengar pembelaan Asa. Vikram membuat kesimpulan kalau orang terdekat Janani yang menjadi dalang dari peristiwa ini semua. Asa terdiam dan ia meminta Vikram membawa Siddharth kepadanya dan menukarnya dengan memberikannya uang yang sangat banyak hingga ia tidak perlu lagi susah payah untuk bekerja. Vikram membawa Siddharth, Rahul, dan Subramani ke tempat yang jauh dari keramaian. Subramani adalah ayah Rafi dan Rahul yang menjadi kacau setelah kematian putranya diserang tanpa ada keadilan padahal ia bukanlah pelaku penculikan. Hingga ia menceritakan semuanya pada Rahul dan langsung menyusun rencana sedemikian rapihnya. Mereka ingin menghancurkan Siddharth yang kebal hukum karena kekuasaan ayahnya dan ingin menghancurkan Asa yang tidak bisa berbuat adil untuk masyarakat. Rahul pun membeberkan semua rencananya yang telah berjalan dengan sangat sempurna. Asa terkejut ketika melihat televisi semua pengakuannya tentang pembunuhan Rafi dan 3 pelaku terbongkar begitu saja di media. Asa mencoba menegur Vikram, tapi Vikram sama sekali tidak takut akan ancaman yang diberikan oleh Asa. Siddharth tertawa dan mengatakan kalau ia akan selamat dan akan bebas dari hukum yang bisa ia beli. Mendengar hal itu, Vikram mengendarai mobilnya dengan memundurkannya dan dengan kecepatan tinggi ia menghantam tubuh Siddharth hingga terpental ke danau di hadapan Rahul dan juga ayahnya. Di kediamannya, Asa tiba-tiba mendapatkan telepon dari Vikram Kumar yang menjadi agen Kailan. Ia menanyakan kesiapan Asa menerima bantuan darinya. Asa terdiam dan ia menyadari kalau Vikram yang ini bersamanya bukanlah Vikram agen yang dikirim oleh Kailan. Ia mulai menyadari kalau Vikram adalah kekasih Janani dan dalang dari permainan ini semua. Vikram yang mengendari mobilnya menjauh dari tempat Rahul dan ayahnya berada. Ia teringat saat penemuan tubuh Janani, ia mendatangi rumah sakit dan mendapatkan keterangan dari dokter kalau Janani telah melewati masa kritisnya namun harus menjalani pengobatan penuh selama 4-5 bulan untuk memulihkannya. Tapi tiba-tiba Janani diumumkan meninggal dunia. Vikram langsung mendatangi dokter yang telah memberikannya keterangan Janani telah sembuh. Ia menceritakan saat itu komisaris Asa datang bersama kepala rumah sakit dan meminta semua perawat meninggalkan mereka dan Janani. Setelah itu Janani meninggal dunia. Ia sama sekali tidak mengetahui hal yang sebenarnya telah terjadi. Sejak itu Vikram mendendam dan berusaha mencari celah untuk bisa membalas dendam pada Asa hingga ia menyadap telepon Vikram Kumar, agen Kailan, dan memintanya datang 2 hari kemudian. Hingga Vikram bisa menjalankan rencana yang telah ia susun untuk membongkar kejahatan Asa tanpa memperlihatkan dirinya di hadapan umum. Pooja yang telah mengetahui kejahatan dan ketamakan ibunya terdiam dan menangis sedih dan ia bahkan tidak mau berbicara pada ibunya. Asa memasuki kamar pribadinya setelah tahu semua tentang dirinya terbongkar dan tak lama suara tembakan terdengar dari kamarnya. Polisi yang mendapatkan berita ini langsung menyelidiki apakah kasus ini bunuh diri atau kasus pembunuhan. Vikram mendatangi makam Janani dan mengatakan tugasnya telah selesai untuk membalaskan semua orang-orang yang telah membuat Janani menjadi tersiksa. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Deja Vu. Hukum manusia memang seringkali tajam sebelah ya sahabat. Siapa yang kuat dan berduit banyak, di sanalah hukum akan memihak.
Namun sejatinya hukum yang paling adil, seadil-adilnya akan kita dapat kelak di akhirat. Selama hukum masih bisa dijual belikan, maka keadilan akan sulit untuk ditegakkan. Semoga para pemegang kebijakan dan kekuasaan dapat dengan bijak dalam membuat suatu keputusan. Karena sejatinya hal tersebut nantinya tentu akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat selalu untuk dukung Excellent TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai berjumpa kembali. Sehat selalu dan wassalamualaikum.